Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bertanya kalau saya Muslim ya, terus terang Oke, saya Muslim. silakan Pak. Hmm. Jadi begini Kanda, saya lihat postingan di lain sebelah ya, postingan di sebelah. Mhm. Ah, begini, ada itu salah satu komen, ada yang bilang begini, Yesus, Tuhan Yesus itu akan mengampuni kesalahan umatnya. Begitu. Apa yang salah itu dipastikan masuk surga, Kanda? Maksudnya apa yang salah itu dipastikan masuk surga, maksudnya apa Pak? Salah itu contohnya merampok, memperkosa, ya yang salah lah, perbuatan yang salah. Ya mereka Begitu. akan dihukum di dunia ini. Oh, di dunianya kah atau dipastikan atau masuk neraka? Karena ada yang bilang kalau umat Kristiani dipastikan masuk surga atau Tuhan Yesus memastikan masuk surga begitu. Iya, kepastian masuk surga di dalam Tuhan Yesus itu ada bagi mereka yang Hmm. sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Orang yang merampok pasti dihukum, tapi dihukumnya di dunia ini dan tergantung orangnya, apakah dia orang berdosa atau orang yang pendosa. Beda kan Pak? Orang berdosa dengan orang pendosa itu beda. Jadi orangnya bagaimana dulu nih? Dia pernah buat salah, misalnya ketika percaya Tuhan Yesus, lalu dalam perjalanan imannya dia berusaha melawan dosanya. Tapi kadang masih jatuh, tapi dia selalu ingin keluar dari dosa itu. Ketika dia mati, dia akan selamat. Kenapa? Karena dia telah berjuang dan bertanding melawan dosa-dosanya di dalam imannya, meskipun ia tidak sempurna. Dan di dalam ketidaksempurnaan itulah kuasa Allah menyempurnakan dia, gitu. Tetapi kalau ada orang mengaku percaya Yesus, tapi ya udah buat dosa aja terus tanpa merasa bersalah, tanpa merasa bahwa dia perlu minta ampun sama Tuhan, ya orang-orang seperti itu tidak akan diampuni. Karena mereka adalah orang-orang yang nggak percaya. Meskipun mulut mereka mengaku percaya, tapi sejatinya mereka bukan orang percaya. Karena kalau seandainya mereka percaya, mereka tidak akan hidup lagi dalam dosa. Jadi bedakan orang berdosa dengan orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa sekalipun mengaku percaya Yesus, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang yang tidak percaya. Itu bedanya. Jadi itu nggak mudah untuk dianalisa, Pak. Siap, siap, siap. Oke, Kanda. Berarti boleh, tapi saya tidak bertanya pendosa itu bagaimana, itu dosa bagaimana. Saya tidak bertanya begitu. Sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi karena kita beda agama, terus terang toh, jadi kita beda agama, saya tidak mempertanyakan itu. Yang jadi penasaran saya, ada di sebelah, roastingan di sebelah itu mengatakan Tuhan Yesus menjamin masuk surga walaupun sesalah apapun, misalnya memperkosa atau ini yang saya tanyakan umat Kristiani ya, yang misalnya kan ada kasusnya di luar sana itu memperkosa atau pembunuhan, merampok atau yang berbuat salah lah. Jadi hukum kalau di tempat di agama kami Muslim kan ada dua yang mesti dilalui. Hukum di negara itu yang tertangkap toh, hidup di negara akan dihukum, di dunia yang akan dihukum, di neraka pun atau di sana juga tetap dihukum, itu yang bersalah. Menurut Kanda bagaimana itu yang untuk umat Kristiani ini? Minta maaf. Iya, orang yang bersalah itu orang Kristen yang bersalah itu akan dihukum di bumi ini. Tapi kuasa maut enggak lagi berkuasa atas mereka. Karena kematian Tuhan Yesus itu telah menang atas maut. Jadi maut itu tidak lagi berkuasa atas mereka. Jadi makanya dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Misalnya ada orang merampok. Nah, lalu dia minta ampun sama Tuhan. Kalau dia memang benar-benar minta ampun sama Tuhan, dia menyesali dosanya itu, dia akan diselamatkan. Karena oleh iman kamu diselamatkan. Nggak ada istilah di kami itu Pak, nanti dicuci dulu di neraka, lalu dimasukkan surga. Dicuci dulu di neraka, dimasukkan ke surga, itu pun nggak adil. Masa dicuci berapa lama, tapi nikmatin surganya selama-lamanya? Nggak adil itu. Makanya kami nggak ada konsep dicuci dulu di neraka. Misalnya dia mencuri lalu dicuci dulu 10.000 tahun. Lalu setelah itu selesai baru di surga selama-lamanya. Di mana keadilannya?
Harusnya kalau di neraka punya tempo waktu, di surga juga harus punya tempo waktu dong. Nah itu nggak Oh kami iya, kenal. Kami nggak mengenal itu. Jadi kalau ada siap orang siap. berdosa di dunia ini, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mereka masih punya dosa. Ya mereka ketika mengakui, makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosamu, makanya yang dibutuhkan orang Kristen itu adalah kerendahan hati. Bahwa memang kita ini orang berdosa, kita harus mengakui kita ini orang berdosa. Dan di dalam keberdosaan kita itu, di dalam kelemahan kita itu akan dosa-dosa kita, maka kita minta tolong sama Tuhan agar dia mengasihani kita. Karena nggak ada yang sempurna, Pak. Nggak ada orang yang setelah beriman lalu tidak akan berbuat dosa lagi. Itu nggak ada orang yang seperti itu. Tapi Betul. kalaupun mereka berdosa, mereka akan dihukum di bumi ini. Misalnya nih, saya mengaku, saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya merampok. Maka Tuhan akan menghajar saya dan menghukum saya atas perampokan yang saya lakukan. Misalnya di penjara lah, apa segala macam. Itu hukuman yang saya terima. Tetapi kematian kekal tidak lagi berkuasa atas saya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah membebaskan saya dari hal itu. Karena Tuhan Yesus mati, itu untuk mengambil kunci kuasa kerajaan maut itu, membebaskan orang yang percaya kepada dia. Karena kalau kita mengalami maut lagi, sedangkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka untuk apa dia mati dan tersalibkan? Nah itulah tujuan Kristus itu datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Jadi untuk menjadi Kristen itu bukan karena, aduh aku tuh hebat, aku tuh harus berbuat ini, bukan. Untuk menjadi Kristen itu yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, pengakuan dan kesadaran bahwa kita ini semua orang berdosa, dan selama kita di bumi ini kita pasti berdosa. Ingat, pasti berdosa, bukan pasti pendosa. Itu beda, Pak. Orang berdosa itu orang yang jatuh. Orang pendosa itu yang buat dosa aja seenaknya terus-menerus. Nah, orang berdosa pasti diselamatkan kalau dia beriman kepada Kristus. Tetapi orang pendosa itu nggak mungkin diselamatkan. Jadi bedakan dua hal ini. Dan semuanya itu akan dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam pengadilan nanti. Apakah kita orang berdosa atau orang pendosa? Orang berdosa yang meminta ampun kepada Tuhan, Yesus Kristus, atau orang pendosa? Itu, kekristenan tuh begitu. Jadi nggak ada istilah dicuci dulu untuk waktu sekian dosanya, lalu menikmati surga selama-lamanya. Itu nggak adil yang begitu. Gitu. Siap, siap, siap. Ya. Ya. Jadi saya terima kasih ya. Oke, Minta oke, maaf oke. juga. Makanya jadi saya tidak berani bagaimana itu ciri khas bukan ciri khas ya atau apa pendosa dan dosa. Jadi untuk penjelasannya tidak ke arah situ saya. Makanya saya penasaran karena di luar sana itu berdebat toh. Berdebat. Hmm. Kalau saya kan bertanya, ini kan saya bertanya umat muslim. Bertanya mungkin di sana ada yang penasaran dengan perkataan seperti itu. Kalau hukuman bagi yang berbuat salah betul lah atau kayak selingkuh kayak apa itu kan termasuk jenis itu juga apalagi kalau di agama kami itu berat hukumannya berat tuh ada dua di dunia dan di boleh dikatakan di akhirat lah begitu pertanyaan tadi kayaknya kayak ringan gitu toh dari di umat Kristiani itu kayak hukumannya ringan begitu menurut Nggak ada, perasaan Pak. saya. Hukuman ringan itu nggak ada. Hukuman yang justru karena nggak ada hukuman yang ringan, makanya Kristus itu datang ke dunia ini. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa yang membuat Anda pasti diselamatkan? Dan apa bukti keselamatan itu? Apa bukti bahwa Anda benar-benar diselamatkan di dalam imanmu yang sekarang? Buktinya apa bahwa keselamatan itu ada? Anda pun masih ragu. Ya. Sedangkan kami orang Kristen, apa bukti kami percaya bahwa keselamatan yang pasti itu ada? Tuhan Yesus. Dia mati, tapi bangkit kembali. Maka kami pun yang mati, itu nggak punya alasan untuk ragu bahwa kami akan dibangkitkan kembali. Kalau Yesus Kristus saja bisa membangkitkan dirinya sendiri, dengan alasan apa kami ragu bahwa dia tidak dapat membangkitkan kami pada hari kebangkitan? Dia bangkit dalam sejarah. Itu terbukti. Itu adalah bukti kepastian keselamatan itu. Terlalu banyak orang yang berusaha mencari surga, mencari jalan yang lurus, apa segala macam, tapi nggak punya bukti atas realisasi klaim itu.
Hanya Kristus yang terbukti. Apa? Siap, Coba, siap. Bapak, sekarang saya tanya sama Bapak. Mungkinkah Bapak berharap sorga, sedangkan Bapak punya dosa? Kalau misalnya Bapak pergi ke pengadilan deh, misalnya begitu ya. Bapak punya dosa misalnya. Pak, hakim mengatakan, Pak, apakah Bapak telah mencuri? Betul, saya mencuri. Tapi perbuatan baik saya banyak banget. Apakah hakim itu akan membebaskan Anda? Enggak, Pak. Enggak peduli sebanyak apa perbuatan baikmu, kamu tetap dihukum karena kesalahanmu. Karena Tuhan pun begitu, dia enggak bermain-main dengan dosa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, dia menyelamatkan kita di dalam kematian Kristus yang menggantikan kematian kita, menggenapi Yesaya 53. Gitu loh. Makanya iman kekristenan itu kaya sekali. Iman kekristenan adalah iman yang paling kaya dalam segala hal. Kaya dalam historinya, kaya dalam teologinya, kaya dalam nubuatannya, kaya di dalam prinsipnya, kaya di dalam aplikasinya, kaya di dalam implikasinya. Kekristenan itu iman yang paling kaya. Karena aspek yang terbesar yang diatur oleh Kristus itu bukan tentang kamu makan harus cuci tangan, kamu kalau kamar mandi harus kaki sebelah ini, bukan tentang itu, tapi tentang kasih. Makanya hukum yang utama dan terutama adalah kasihi Allahmu, kasihi sesamamu. Nah, inilah yang membuat kami pasti yakin bahwa kalau kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kami akan pasti selamat. Karena dia saja selamat, Oke, Kanda. menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kami Paham.